Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Kamis 12 Januari 2023 menjatuhkan vonis nihil kepada terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang di PT Asabri, Beni Cokro Saputro. Vonis nihil dijatuhkan karena Beni sudah mendapat vonis pidana seumur hidup dalam kasus Jiwasraya. Meski demikian, Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar 5,73 triliun rupiah. Terkait pidana uang pengganti, turut diperhitungkan barang bukti yang disita dari Beni berupa tanah dan bangunan yang dirampas untuk negara. Jika setelah putusan berkekuatan hukum tetap seluruhnya dilelang dan hasilnya melebihi uang pengganti, maka sisanya dikembalikan kepada terpidana. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memberikan beberapa pertimbangan mengapa tuntutan mati oleh jaksa tidak dapat dikabulkan. Di antaranya, Majelis Hakim menilai ada perbedaan antara surat dakwaan dan tuntutan, sehingga pidana mati tidak bisa diberlakukan. Alasan lain, pemberlakuan pidana mati akibat perbuatan korupsi sebagaimana tertulis dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi beberapa kondisi, seperti korupsi dilakukan dengan menggunakan dana bantuan bencana alam saat krisis keuangan atau tindakan korupsi dilakukan berulang-ulang. Hakim menilai korupsi yang dilakukan Beni di Jiwasraya lalu Asabri bukan tindakan berulang, melainkan korupsi yang dilakukan pada waktu bersamaan. Diketahui sebelumnya dalam kasus Jiwasraya, selain dijatuhi pidana penjara seumur hidup, Beni juga dipidana membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 6,078 triliun rupiah. Sebelum dijatuhkannya vonis nihil untuk Beni, terdakwa korupsi Asabri lainnya, Heru Hidayat, juga divonis nihil Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta Selasa 18 Januari 2022. Alasannya sama, tuntutan hukuman mati oleh jaksa dinilai tidak ada dalam surat dakwaan jaksa terhadap Heru Hidayat. Selain itu, Heru telah dihukum seumur hidup untuk korupsi di PT Jiwasraya.